بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah Takwir. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza ketika atau apabila asy-syamsu matahari itu kuwirat. Sini diartikan digulung. Nufat. Jadi kuwirat at-takwir itu digabungkan satu sama lain. Digabungkan. Digulung. Wa idzan nujumu kadarat. Dan ketika atau apabila bintang-bintang itu ingkadarat
berjatuhan. Baik. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu suyirat, diperjalankan, hancur. Suyirat, diperjalankan, berpindah dari tempatnya, kemudian hancur. Tapi kita baca tafsirnya, ini ayat 1 sampai 14 ini ya. Baik. Idza syamsu luffat wa dhahaba dhau'uha. Apabila matahari digulung dan pergi cahayanya, hilang cahayanya. Baik. Digulung, dilipat, disatukan sama lain, satu sama lain. Karena takwir jam'us syai'i ba'dihi ila ba'd. Menggabungkan sesuatu sebagian ke sebagian yang lainnya. Ini matahari. Ini mengerikannya kondisi di hari kiamat. Wa idzan nujumu inkadarat, dan ketika bintang-bintang itu inkadarat. Perhatikan di tafsir wa idzan nujumu tanatharat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Nanti akan ada di surah setelahnya wa idzal kawakibun tatharat. Surah Al-Infitar. Di sini pakai bahasa an-nujum inkadarat. Maknanya sama. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, fadhahaba nuruha, sehingga pergi cahayanya, sama dengan matahari tadi. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung, jamak dari jabal, suyirat, diperjalankan. Ay wa idzal jibalu suyirat an wajhil ardi fasarat haba'am mumbatha. Itu ketika gunung-gunung itu diperjalankan dari muka bumi ini, maksudnya terlepas dari tempatnya, maka dia pun menjadi debu yang berterbangan, yang berhamburan, hancur. Hancur. Padahal ini gunung, perhatikan, itu menghadap ke arah timur dari arah parkiran itu, di pinggir kanal, dilihat gunung besar. Nah, itu baru satu, ya, belum gunung yang lainnya, yang lebih tinggi, yang lebih besar. Itu semuanya, ya bukan hanya satu gunung, semua gunung yang ada di muka bumi ini, itu akan hancur. Padahal betapa kerasnya, besarnya, tingginya, dia akan menjadi debu, hancur. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyiratil jibalu, ya, gunung-gunung diperjalankan, jadilah dia saroba. Di surah An-Naba. Kemudian ayat keempat, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila al-'isyar jamak dari usyara, ya, yaitu an-naqatul hamil. Ini kita sebutkan di sini, yaitu onta betina yang bunting. Di sini sebutkan jamaknya, ya. Onta-onta bunting ubtilat, diabaikan, tidak diperhatikan lagi, tidak diurusi lagi. Perhatikan sini di tafsir. Wa idzan nuqul hawamilu. An-nuq jamak dari naqah. An-nuq jamak dari naqah, naqah mufrad. Ketika onta-onta betina al-hawamilu, yang hamil, bunting, lagi hamil. Turikat wa uhmilat, ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja, jadi ditelantarkan. Uttilat ay turikat wa uhmilat, ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja, diabaikan. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di tafsir
juz amma beliau. Jadi ini al-ishar, jamak dari usyara, ini onta yang hamil yang sempurna sekitar 10 bulan ya kehamilannya. Wa hiya min anfasil amwal indal Arab. Dan onta model begini, onta betina yang bunting seperti ini, yang lagi hamil besar seperti ini merupakan atau di antara harta yang paling berharga di sisi orang Arab. Baik. Namanya saja berharga, sangat berharga, anfas, di antara yang paling berharga. Coba antum lihat kalau antum memiliki sesuatu yang berharga, gimana sikap kita? Kita punya jam tangan harga 50.000. Ya. Satunya harga 2 juta misalnya, G-Shock ya. G-Shock misalnya. Ya. Harga 3 juta, 2 juta, anti air, anti apa semua. Sikap kita dengan jam tangan yang satu dengan yang kedua beda. Semakin mahal jam tangannya semakin dijaga. Ya. Ini harta onta betina ini yang seperti ini, al-i'syar ini, itu harta yang paling berharga. Di antara harta yang paling berharga di sisi orang Arab. Itu saja ditinggalkan, ya dibiarkan. Ya kalau kita sudah baca tafsir apa? Tafsir surah Abasah, jangankan onta, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, jangankan hartanya, keluarga terdekatnya saja dia lari tinggalkan. Baik. Wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan itu dikumpulkan. Wuhush jamak dari wahsh. Kalau kita terjemahkan, dilihat terjemahan itu wahsh itu semacam hewan buas. Wahsyiyah, wahsy. Tapi yang diingat sini semua binatang. Jami'ud dawab. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jami'ud dawab. Oleh karena itu di tafsir sini perhatikan. Wa idzal haywanatul wahsyiyah. Ketika hewan-hewan yang liar itu, afan ya, wahsy afan tadi liar ya. Hewan-hewan yang wahsy yang liar itu jumi'at, digabung. Dikumpulkan. Wakhtalatat, dan bercampur. Ini disebutkan liyaqtassallahu min ba'dihha li ba'd. Agar Allah Subhanahu wa taala melakukan qisas antara dari sebagiannya untuk yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya hewan yang dipatahkan tanduknya, ya, atau hewan yang mematahkan tanduk, ya, temannya itu akan dikisos, ya, dikisos, ya, dibalas sama. Kemudian mereka dijadikan tanah, ya, setelah itu dijadikan tanah. Jadi intinya sini husyirat, ya, dikumpulkan. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut sujjirat, ini dipanaskan, ya, dipanaskan. Baik. Perhatikan di tafsir itu wa idzal biharu uqidat. Ya. Apabila laut-laut itu jamak dari bahr, uqidat, dinyalakan. Ya. Bakar, dipanasi. Fasarat ala idhamiha narun tatawaqqadu. Baik. Menjadilah dia, ya, laut-laut tersebut karena saking besarnya jadi api yang menyala. Ya, api yang menyala besar. Baik. Dan tentunya namanya saja air, ya. Air kalau dipanasi akan habis. Ya. Kemudian laut tersebut akan menjadi apa? Api. Ya, api.
Nah kata Syekh sini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hina idzin taybasul ardu. Ketika itu bumi akan kering, wala yabqa fiha ma. Taib, akan tersisa padanya air. Lianna biharaha al-miyah al-'azimah tusajjaru. Karena laut-lautnya itu dipanaskan. Hatta takuna naron, sampai menjadi api. Taib. Bihar, laut. Bahkan danau itu disebut buhairah, ya kan? Buhairah, laut kecil, ya buhairah. Ya danau, ya itu cekungan di bumi, kemudian terkumpul air situ besar, dibilang buhairah, danau. Artinya bihar, semuanya akan dipanaskan menjadi api. Taib. Jadi sorot yang menjadi naron, menjadi api, tatawakkadu, yang menyala. Kemudian ayat selanjutnya, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika atau apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, ya, digabungkan, ya, dipasangkan, digabungkan. Perhatikan sini, wa idzan nufusu kurinat bi amsalihha wa nadhairiha. Dia digabungkan bersama yang semisal dengannya. Ya, orang kafir bersama orang kafir, orang yang bertakwa dengan orang bertakwa, orang beriman dengan orang beriman, digabung dengan yang semisal dengannya. Taib. Zuwijat. Taib. Kurinat bi amsalihha wa nadhairiha. Bi amsalihha wa nadhairiha. Digabungkan, digandengkan, kumpulkan bersama dan yang semisalnya. Kemudian yang tidak kalah hebatnya sini, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika atau apabila al mau'udatu, ya, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Apa ini bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup? Di antara kebiasaan orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sangat malu ketika istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Sangat malu. Ya. Tapi disebutkan di dalam ayat surah An-Nahl, itu wajahnya menghitam. Ya. Malu, sangat malu kalau anaknya perempuan. Anak yang lahir itu perempuan. Ya, mana kemungkinannya dua. Dia pelihara, dia rawat, dia biarkan hidup bersamanya dengan menanggung kehinaan, ya malu. Atau dia timbun, dia kubur hidup-hidup. Coba. Ini perempuan di zaman jahiliyah. Ya, lucu-lucunya ini, baru lahir, masih merah. Ya, tapi mereka menganggap itu aib. Perkara yang bikin malu. Coba, datang Islam, ya, diberi motivasi. Seorang orang tua atau ayah dan ibu diberi motivasi ketika dia bersabar merawat dua anak perempuan. Dia rawat sampai besar, dia berbuat baik padanya, dia perbaik pendidikannya dan seterusnya. Maka itu merupakan, ya, jaminan dia masuk surga. Ya. Ya, penghalang dia dari neraka. Di zaman jahiliyah lahir anak perempuan, perkara yang sangat memalukan. Dan banyak kalau kita lihat kemuliaan seorang wanita dalam Islam, ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan sebelum adanya Islam, saya yakin wanita-wanita muslimah di zaman sekarang itu akan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dimuliakannya dia. Ya, oleh karena itu ada syariat-syariat yang khusus untuk para wanita. Ya, safar saja melakukan perjalanan jauh harus ada mahramnya. Harus didampingi oleh mahram. Dan seterusnya dari syariat-syariat yang memuliakan mereka. Ada hijab, ya, menutup auratnya, seterusnya. Banyak sekali. Taib.
Jadi berbahagialah kalian wahai wanita muslimah. Dahulu ya, kalian wanita itu ya jangankan sudah besar, baru lahir saja ya orang jahiliyah tersebut sudah sangat malu. Jadi dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Ini bedakan dengan kisah Firaun ya. Kalau Firaun apa yang dikubur? Yang dibunuh apa? Ya, ya bahasanya dibunuh. Ya, ya mereka membunuh anak-anak laki-laki. Ya, itu pun disebutkan dalam sejarah ketika mereka khawatir jangan sampai mereka akan kekurangan pasukan. Ya, kalau semua bayi laki-laki dibunuh itu mereka salah selingi. Tahun ini dibunuh, besoknya, tahun besok, tahun depannya tidak. Karena kalau habis laki-lakinya tidak ada pasukan. Ya, pasukan perang. Itu sampai seperti itu disebutkan. Nah, ini Firaun. Ya, jadi Firaun bunuhnya itu apa? Bayi laki-laki. Ini bayi perempuan. Al-mau'udatu ya ketika bayi perempuan tersebut ya, semua ya, karena ada alif lam di sini, semua itu su'ilat akan ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa apa mereka dibunuh? Ya, bak sababiyah ini. Ya, karena sebab apa, dosa apa mereka dibunuh? Tafsirnya perhatikan, wa idza tiflatu. Dan apabila at-tiflah, yaitu bayi perempuan, al-madfunatu yang dikubur hayyatan, ini hal. Dikubur dalam keadaan masih hidup. Su'ilat, ditanya. Kapan? Yaumal qiyamah. Su'ala tatibin laha. Sebagai bentuk pertanyaan yang menghibur dirinya, wa tabkitin liwa'idiha. Dan yang membungkam untuk wa'idiha. Untuk orang yang mengubur dia. Orang yang mengubur dirinya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin kana dafnuha? Kana dafanaha. Karena dosa apa? Ya, dia atau orang tersebut mengubur bayi perempuan itu. Jadi ini bayangkan, ini yang dikubur hidup-hidup saja ya ditanya. Yang disebutkan dalam tafsir oleh para ulama. Apalagi yang mengubur. Ini kan dizalimi ya. Anak perempuan ini dizalimi, ditanya, itu pun ditanya. Padahal dia zalimi loh. Ditanya. Apalagi jangan tanya yang mengubur, yang membunuh dia. Yang mengubur dia hidup-hidup. Jangan tanya nanti bagaimana pertanyaan Allah kepada dirinya. Paham ini? Baik. Jadi bayi perempuan tersebut saja yang dibunuh, dizalimi, itu ditanya. Apalagi yang menzaliminya. Baik. Wa idza as-suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran catatan amalan itu dibuka, dihamparkan. Perhatikan, wa idza suhuful a'mali uridat. Ketika catatan-catatan amalan berisi kebaikan, kejelekan, dosa dan maksiat dan yang lainnya, ketaatan, itu uridat, dipampangkan, diperhadapkan, dibuka. Kemudian wa idzas sama'u kusyatat. Ketika langit kusyatat. Apa di sini kusyatat? Ai quliat. Wa idzas sama'u quliat wa uzilat min makaniha. Itu ketika ketika langit itu dicabut dan dihilangkan, dipindahkan dari tempatnya, uzilat. Ini huru-hara hari kiamat ya. Dua lagi, wa idzal jahim su'irat. Apabila neraka al-jahim su'irat, dinyalakan. Wa idzan naru uqidat fa udrimat. Ketika neraka itu dinyalakan, kemudian dia terbakar, menyala.
Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu uzlifat. Wa idzal jannatu darun na'im qurribat, didekatkan min ahlihal muttaqin, didekatkan kepada penduduknya, orang-orang bertakwa. Jadi ini berapa ayat ini? 13 ayat. Apabila matahari, apabila bintang, seterusnya. Ya, disitulah ya. Idza waqa'a dzalik, ketika terjadi itu semua, tayaqqanat alimat nafsum ma ahdarat. Disitulah seorang akan tahu ya apa yang dia sudah lakukan dahulu. Tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw syarr. Idza waqa'a dzalika, jadi kalau sudah terjadi itu semua, ya kejadian-kejadian disebutkan sebelumnya di 13 ayat, tayaqqanat wa wajadat kullu nafs. Setiap jiwa akan yakin dan akan mendapati ya ma qaddamat, apa yang dia sudah perbuat, lakukan, amalkan di dunia ini dari kebaikan dan kejelekan. Dan ini berulang terus. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di surah An-Naba. Di surah An-Nazi'at juga berulang. Ya, di ayat apa itu? Surah An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Terus apa lanjutannya? Surah An-Nazi'at. Taib. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana seorang mengingat apa yang dia perbuat. Ya, di sini alimat nafsum ma ahdarat. Ya, akan mendapati, melihat ya, apa yang dia telah lakukan dari kebaikan dan kejelekan. Ini sekali lagi banyak ayat yang semakna dengan ini. Baik. Itu pula disebutkan di surah Ali Imran. Baik, ayat yang semakna dengan ini. Yauma tajid kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Baik. Hari seorang itu akan mendapati, terus jiwa akan mendapati ya, semua yang diamalkan dari kebaikan, begitu pula dari kejelekan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Baik. Surah Al-Imran. Jadi ketika terjadi ini semua, ya, terjadi hari kiamat apa, di situ jiwa akan mendapati, melihat ya, apa yang dia telah lakukan dari kebaikan kejelekan. Kemudian fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Perhatikan sini, fala uqsimu. Baik. Inilah, jangan dipahami bahwasanya inilah adalah la an-nafiyah. Baik. Bahkan ini lam, kata Syekh Al-Utsaimin, hiya muthbitatun lil qasami. La yang menetapkan adanya sumpah. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu la bukan artinya tidak, tapi bahkan menetapkan adanya sumpah. Baik. Dan ini bentuknya penguat, ya, lit takkid, datangkan untuk penguat. Jadi fala uqsimu bil khunnas, sungguh saya bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu al-khunnas? Taib. Perhatikan tafsirnya. Aqsamallah. Jadi uqsimu, fala uqsimu, saya bersumpah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aqsamallahu taala bil khunnas. Apa itu al-khunnas? An-nujum. Bin nujum. Ini antara sebab kita pilih tafsir Muyassar, sangat mudah, ya. Ya, sangat mudah kita pahami. Khunnas ditafsirkan an-nujum. An-nujum, bintang-bintang. Sudah tadi, ya. Wa idzan nujumun kadarat. Disebutkan sifatnya al-khunnas, ay al-mukhtafiyati, yang tersembunyi, anwaruha, cahaya-cahayanya, naharon, di siang hari. Ya, kalau siang hari cahaya bintang, ya, ingat pelajaran dulu ya.
Ingat pelajaran Durusul Lughah. Alif lam kalau bertemu dengan huruf alif lam diperumpamakan bintang. Bertemu dengan huruf syamsiah apa? Tidak terbaca alif lam. Sebagaimana tidak nampaknya bintang ketika siang hari, ketika terbit matahari. Bahkan ada bintang yang sangat terang di timur, di bagian timur sangat terang cahayanya. Menjelang terbitnya matahari, pas terbit matahari hilang cahayanya. Taib. Al-jawaril kunnas, bintang yang al-jariyah. Al-jawar artinya al-jariyah, yang berjalan, ya, beredar, ya. Wal mustatirati fi abrojiha, di gugusan-gugusannya, beredar, dia berjalan. Taib. Kalau al-khunnas ini, tum ingat ayat di surah An-Nas, min syarril waswasil khonnas. Syaitan di antara sifatnya al-khonnas. Di tafsirannya sebutkan apa? Kalau kita berzikir kepada Allah, dia lari, pergi. Kalau kita lalai, datang lagi. Ya, khonnas. Ya, kita berzikir, ya, pada Allah, lari, sembunyi, pergi. Di sini al-khunnas, bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, ya. Al-jawar itu al-jariyah, ya, berjalan. Tep. Kemudian al-kunnas allati taknusu ay tadkhulu fi magibiha. Dia masuk ke tempat sembunyinya, maksudnya terbenam. Ya, dia berjalan dan terbenam. Ya, tep. Berjalan dan terbenam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang ini. Ya, sifatnya ada 3, ya. Al-khunnas, al-jawaril kunnas. 3. Khunnas, al-jawar, kunnas. Ya, ini bintang. Kemudian wal laili idza as'as. Ingat tadi, uqsimu, saya bersumpah. Siapa saya sini? Allah Subhanahu wa taala. Ditambih diingatkan masalah sumpah ini di tafsir Muyassar ini juga. Bahwasanya kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala di tafsir surah An-Nazi'at kalau tidak salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, dan itu menunjukkan tentang mulianya, kelebihan, ya, sesuatu yang dipakai bersumpah tersebut. Adapun kita manusia tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal laili idza as'as. Perhatikan waw sini. Sini waw qasam. Oleh karena itu di kasrah. Demi malam ketika, sini as'as sebutkan dalam tafsir wal laili idza aqbala bi dhalamihi. Demi malam ketika dia datang dengan gelapnya. Idza aqbala, datang dengan gelapnya. Jadi as'as ketika datang, ya, dengan gelapnya. Bisa dipahami? Was subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Idza tanaffas. Apa artinya idza tanaffas? Idza dhahara dhiya'uhu. Waktu subuh ketika nampak cahayanya. Ya, cahaya apa ini? Cahaya fajar, ya. Berarti kan waktu subuh masuk kapan? Terbit fajar. Cahaya yang horizontal yang membentang timur ke barat, di arah timur, ya, maksudnya memanjang horizontal begitu. Kemudian semakin besar cahayanya. Apa yang disumpahi? Nah, kita sudah sebutkan kemarin kan? Setiap ada sumpah ada 4 unsur. Yang pertama al-qasam. Sumpahnya mana? Ya. Yang kedua al-muqsim. Yang bersumpah siapa? Kemudian al-muqsam bihi. Yang dipakai bersumpah apa? Kemudian al-muqsam alaih. Apa yang disumpah? Ya, pernah dengar anak-anak bertengkar? Anak-anak bertengkar, main kelereng, main apa, bertengkar. Anak lama teriak, wallahi. Iya, demi Allah, tidak saya.
Jadi ada sumpahnya wallahi. Ya. Baik. Al-muqsim siapa bersumpah? Ya anak-anak itu. Ya, al-muqsam bihi apa yang dipakai bersumpah? Nama Allah, Allah, wallahi. Apa yang disumpahi? Bukan saya. Ya. Saya tidak mencuri, ya, dan seterusnya. Apalagi pakai bahasa daerah misalnya ya. Baik. Tidak ada 4. Di sini sumpahnya jelas ya, sumpahnya jelas. Uksimu. Baik. Ya, saya bersumpah, yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai bersumpah bintang-bintang dengan 3 sifatnya, malam dan siang, malam dan subuh. Apa yang disumpahi? Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh betul-betul ya. Al-Qur'an ini adalah laqaulu rasulin karim. Kalau kita terjemahkan ucapannya utusan yang mulia. Saya perhatikan tafsir. Innal Qur'ana latablighu rasulin karim. Al-Quran adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang sangat mulia, itu Jibril. Karena Rasul ada 2, Rasul dari kalangan malaikat dan Rasul dari kalangan manusia. Hebatnya ini Al-Quran, ya, yang diutus adalah Rasul dari kalangan malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa? Rasul dari kalangan manusia yang paling mulia juga. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan di bulan yang paling mulia. Di malam yang paling mulia. Itu malam Lailatul Qadar. Itu penuh, terkumpul kemuliaan demi kemuliaan pada Al-Quran. Jadi innahu laqawlu rasulin karim. Ini yang disumpahi. Al-muqsam alaih. Saking dahsyatnya yang disumpahi betul-betul ini adalah ucapannya seorang utusan yang sangat mulia. Beliau yang menyampaikannya. Nah, ini asalnya kalamullah. Asalnya kalamullah. Oleh karena disebutkan di tafsir la tabligh. Sesuatu yang disampaikan oleh Rasulin Karim. Ya, utusan yang sangat mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Jadi Jibril ini utusan Allah kepada utusan Allah. Ya. Jibril adalah utusan Allah, ya, untuk menyampaikan sesuatu wahyu kepada utusan Allah dari kalangan manusia, itu para nabi dan rasul. Sifatnya lagi bukan hanya sekedar karim, dzi quwwatin. Ya. Yang sangat kuat, memiliki kekuatan fi tanfidhi ma yu'maru bihi. Sangat kuat dalam tanfidz, melaksanakan, menunaikan apa yang dia diperintah dengannya. Inda dzil arsy makin, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi mulia di sisi dzil arsy. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-arsy. Apa artinya? Dzi quwwatin, inda dzil arsy makin, apa artinya? Sahibi makanatin rafi'atin indallah. Ya, Jibril itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah. Ya, yang memiliki al-arsy. Sifat yang lainnya muta'in. Dia ditaati. Apa artinya? Tuti'uhul malaikatu. Semua malaikat itu taat kepada Jibril alaihissalam. Karena tentunya Jibril kalau memerintah sesuatu, siapa yang perintah dia? Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ditaati. Tuti'uhul malaikatu. Semua malaikat itu taat kepada Jibril alaihissalam. Samma di sana. Di mana samma sini? Bukan summa dhammah. Summa itu kemudian. Ini samma. Samma artinya hunaka. Ya. Apa artinya samma ini? Itu di atas langit, di al-malail a'la, di atas langit. Amin. Dia sangat terpercaya. Mu'tamanin 'alal wahyil ladzi yanzilu bihi. Sangat amanah, dipercaya untuk wahyu yang dia turun ya dengannya, di bawah
kepada Rasul dari kalangan manusia di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Oleh karena dikatakan Rasul, dia utusan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul, juga utusan Allah tapi dari kalangan manusia. Itu para nabi dan Rasul. Bisa, Pak Min? Tape. Perhatikan. Jadi setelah selesai ini sifat-sifat Jibril, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Ini tuduhan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu berupa Al-Quran itu, mereka mengatakan Nabi itu majnun, orang gila. Allah Subhanahu wa taala bantah, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian, perhatikan, itu wa ma Muhammadun alladzi ta'rifunahu. Ya, tidaklah Muhammad yang kalian kenal itu. Ya. Jadi sahibukum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah majnun, tidaklah gila. Dan ini sebenarnya bertentangan, bertolak belakang dengan gelar yang mereka berikan sendiri kepada Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Apa gelarnya? Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Yang diberikan oleh orang-orang Quraisy sendiri. Tapi pas ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa mereka bilang? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah orang ini akan menjadikan Tuhan yang banyak ini satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini perkara sangat mengherankan. Ya, dituduhlah macam-macam dan seterusnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Sungguh dia, itu Nabi SAW telah melihat Jibril bil ufukil mubin, ya, di ufuk, di langit. Perhatikan tafsirnya. Wa laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melihat fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat ra'ahu. Siapa Jibril. Melihat Jibril. Alladzi ya'tihi bir risalati. Yang datang kepada beliau membawa risalah. Nabi lihat bagaimana modelnya? Ala suratihil haqiqah. Di atas bentuknya yang hakiki, yaitu bentuk aslinya. Allati khalaqahullahu 'alaiha. Yang Allah cipta Jibril di atas bentuk tersebut. Itu Jibril, ya. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah memiliki 600 janahin. Berapa itu 600? 600 sayap. Ya, ini bentuk aslinya. Sampai tertutup ufuk. Tutup semua langit. Ufuk. Tutup. Jarak pandang tertutup. Jibril alaihi salam. 600 sayapnya. Jangan usah menghayal. Ya, yakini saja. Ya. Bentuk aslinya apa, jangan menghayal. Tapi ingat kartun apa, jangan. Ya, 600 sayap. 600 janah. Ini bentuk aslinya. Kadang malaikat itu turun ke bumi itu berwujud dengan wujud manusia. Jibril juga pernah datang bahkan di tengah para sahabat dalam wujud seorang lelaki. Ayo, perhatikan. Jadi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ini Nabi lihat Jibril dalam bentuk asli, suratihil haqiqah, bentuknya yang asli, yang Allah cipta dia di atas bentuk tersebut. Dan di kondisi yang lainnya, ya ini bukan tafsiran dari ayat tapi ini tambahan ilmu, bahwasanya kadang malaikat itu berwujud dengan sebuah wujud. Ya, dan ini banyak ya kisah dalam hadis. Di antaranya ini kisah Jibril, datangnya Jibril dalam bentuk
Seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya. Bertanya, ngobrol, bertanya. Tanya-tanya ini. Ya, dan memang aneh. Memang aneh. Semua penduduk Madinah tidak ada yang kenal. Berarti bukan orang Madinah. Kalau bukan orang Madinah berarti dia dari luar kota, safar. Bersama dengan itu tidak ada tampak tanda-tanda perjalanan safar. Orang safar apa? Debu, ya, kusam, kusut, apa semua. Kemerah matanya dan seterusnya. Tidak ada. Coba bayangkan. Ya. Tidak ada yang kenal orang Madinah satupun dan tidak ada tanda-tanda perjalanan. Padahal hanya dua kemungkinan ini. Iya, entah dia orang Madinah asli dan pasti ada yang kenal. Kemudian entah dia orang luar. Berarti musafir yang baru datang. Itu pun juga tidak ada tanda-tanda perjalanan. Ternyata yang datang malaikat Jibril. Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinak. Sahabat saja tidak tahu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada sih. Bahkan yang riwayatkan hadisnya Umar. Tingginya ilmunya Umar, hebatnya ilmu agamanya Umar, tapi bersama dengan itu malaikat Jibril datang, dia tidak tahu bilang malaikat Jibril datang. Tapi orang sekarang tinggi-tinggi ilmunya ya. Datang ini. Bahkan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi-kondisi tertentu. Allahul musta'an. Sudah? Jadi Nabi lihat bil ufukil mubin, bil ufuk, fil ufukil azim, di ufuk min nahiyatil masyriq, dari arah timur di Makkah. Ini tafsirnya, perhatikan ini. Jadi Nabi lihat dengan sangat jelasnya di ufuk, di langit dari arah timur di kota Makkah. Wahya ru'yatul ula. Ini kali pertama beliau melihat ya al-waqi'atu bi ghari Hira. Ini terjadi di gua Hira. Gua Hira. Apa? Gua Hira. Ini tempat Nabi SAW melakukan tahannus, berdiam diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya wahyu. Nah, dari sinilah di Gua Hira ini turun wahyu pertama kali. Gua yang satunya namanya Gua Thur. Ya, ini hubungannya dengan peristiwa hijrah. Ya, ketika Nabi hijrah tidak langsung menuju Madinah karena posisi beliau dicari-cari, dikejar, ingin ditangkap. Ya, beliau sembunyi dulu di Gua Thur. Jadi beda ya, dua gua ya. Ini Gua Hira. Itu tempat turunnya wahyu pertama kali. Perhatikan. Jadi Nabi lihat Jibril di bentuk aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, dhanin bakhil ya. Dan dia terhadap perkara gaib tidaklah bakhil, tidaklah kikir. Apa tafsirannya? Wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bibakhilin. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bakhil fi tablighil wahyi. Itu pelit, kikir dalam menyampaikan wahyu. Bahkan beliaulah yang paling bersemangat dalam menyampaikan wahyu. Saking bersemangatnya ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul amal, seterusnya. Beliau posisi mendakwahi, sangat bersemangat mendakwahi pembesar Quraisy, datang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, sehingga beliau berubah ya mukanya, beliau berpaling, ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bukan bakhil, bukan dhanin, malah sebaliknya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Jadi ini sama-sama huwa ya. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, huwa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, huwa adalah Al-Qur'an. Wa ma hadzal Qur'anu biqauli syaitanin rajimin matrudin min rahmatillah. Dan Al-Qur'an ini bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk, yang matrud, yang dijauhkan, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walakinnahu kalamullah wahyu.
Jadi bukan ucapan syaitan yang terkutuk, jauhkan dari rahmat Allah, akan tetapi dia adalah kalamullah wa wahyu. Tetapi dia adalah kalamullah. Ya, dan wahyunya. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Perhatikan, dilihat tafsirannya. Fa aina tadhhabu bikum uqulukum? Ya. Kemana perginya akal kalian? Ya, membawa kalian pergi fit takdzibi bil Qur'ani. Ya. Ketika kalian mendustakan Al-Qur'an ba'da hadhil hujajil qati'ati, setelah hujjah-hujjah yang jelas ini, yang pasti ini. Maksudnya kenapa kalian masih menentang, ya, menolak, mendustakan Al-Qur'an? Ya, fa aina tadhhabun? Kemana kalian lari? Maksudnya, ya, kalian harus menetapkan, ya, menerima Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an. Ya. Taib. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah dia kecuali zikr, peringatan untuk seluruh alam, manusia, seluruh manusia dan jin. Perhatikan sini in kalau antum pelajari di nahwu dasar, in artinya jika. In itu masuk kepada jawazim yang menjazam satu fi'il, masuk kepada fi'il mudhari. Tapi ingat, kalau setelah in ini ada illah, in huwa illah, maka rumusnya apa? In maknanya bukan syartiyah tapi nafiyah. Bukan syartiyah, bukan jika, tapi nafiyah, tidak. Bisa paham ini? Kapan in bermakna nafiyah? Tidak ketika ada illah setelahnya. Ketika ada illah setelahnya. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, in huna bimakna ma. In di ayat ini bermakna ma nafiyah. Wa hadhihi qa'idatun, dan ini kaidah. Annahu idza ja'at illa ba'da in fahiya bimakna ma. Ai annaha takunu nafiyah. Itu ketika datang illah setelah in, ada illah ini, illah setelah in, maka innya bermakna nafiyah. Tidaklah dia kecuali ya zikr untuk al-alamin. Ma huwa illa. Perhatikan. Ayo. Nih, perhatikan. Tafsir, coba lihat tafsirnya. In tafsirkan apa? Apa yang saya lingkar ini? Ma. Padahal dalam ayat in. Ini tafsir. In bukan jika tapi ma. Ma huwa. Tidaklah dia illa kecuali mau'izatun minallah. Kecuali ya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala li jami'in nas. Ya, jadi perhatikan itu ya. Ya. Jadi in ditafsirkan dengan ma. Ma huwa illa, ya. Dalam ayat in huwa ditafsirkan dengan ma huwa, karena seperti itu kaidahnya. Kalau ada in setelahnya illah, maka innya maknanya ma nafiyah, artinya tidak. Ya, bukan jika. Baik. Liman syaa'a minkum ayastaqim. Ya. Bagi yang ingin di antara kalian, itu dia akan istiqomah. Liman syaa'a minkum, bagi yang ingin di antara kalian, perhatikan, dia akan yastaqim, ayastaqim 'alal haqqi wal iman, akan istiqomah, terus berada di atas kebenaran dan keimanan. Ya. Jadi kita yang pilih. Ya. Kita yang menginginkan, kita yang pilih. Kita punya masyiah, iradah. Kita punya kudrah. Kita punya keinginan untuk memilih jalan keistiqomahan, dan kita punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan keistiqomahan tersebut. Kita yang milih. Baik. Akan tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan itu tidaklah terjadi kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Perhatikan, wa ma tasyauna al-istiqamata, tidaklah kalian menginginkan keistiqomahan,
wala taqdiruna ala dzalik, dan kalian tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Jadi illa kecuali dengan bimasyiatillahi rabbil alamin, rabbil khalaiqil ajma'in. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta seluruh makhluk, Rabbul alamin. Ini antum kalau dalam pelajaran akidah asma wa sifat, ini bantahan untuk dua kelompok. Sebagian kelompok sesat menafikan masyiah untuk makhluk. Bantahannya ini wa ma tasyaun. Tidaklah apa yang kalian kehendaki. Wow, jamaah ya. Kembali ke kalian. Berarti hamba, Allah tetapkan hamba punya masyiah. Allah tetapkan hal tersebut. Hamba kita punya keinginan. Ya. Sekarang antum dipaksa taklim? Ada yang paksa antum taklim? Ikut belajar? Ada? Antum terpaksa sekarang? Tidak kan? Antum yang pilih kan? Antum yang inginkan. Sehingga antum datang duduk belajar sekarang. Kita punya kehendak. Kita punya kehendak. Ini antum nanti pelajari, ada sebagian kelompok sesat ini menafikan. Tidak ada kehendak untuk makhluk. Ya. Sebagiannya kelompok yang satunya menafikan kehendak masyiah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sih. Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Bahkan inilah yang jadi penentu. Ya, kita hanya bisa bercita-cita, berkehendak, berencana, planning. Ya, terwujud atau tidak? Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah kehendaki terjadi. Masya Allahu kana. Apa yang Allah inginkan kana terjadi pasti. Ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak inginkan tidak akan mungkin terjadi. Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada berhenti-berhentinya kita bertawakal, beristi'anah, berdoa, meminta, memohon. Bisa paham ini? Jadi tetapkan kehendak untuk makhluk, tapi kehendak makhluk ini ya dia berkehendak, bahkan dia bisa mewujudkan kehendaknya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Taib. Nah, termasuk ini liman syaa minkum ayyastaqim. Kita mau istiqomah di atas belajar, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ketaatan, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang atur semuanya. Kalau Allah ingin kita istiqomah, tapi kalau tidak, ya. Karena itu perbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, di atas ilmu. Baik. Kita minta terus. Ya, selesai tafsir surat Takwir kita baca. Insyaallah kita lanjut di pertemuan setelahnya. Ya, jadi kita tidak uraikan faedah satu persatu ya, faedah. Kita cuman sebutkan secara global dan tentunya banyak sekali ya perkara yang bisa kita petik, faedah yang bisa kita petik. Tapi sekali lagi kita nanti antum akan lebih dalam nanti kalau belajar ya usul fit tafsir ya, belajar al-qawaidul hisan dan yang lainnya. Itu antum lebih ya kemampuannya akan lebih tinggi. Antum akan ya punya kemampuan ya, mengambil istimbat, mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah itu pelajaran antum belum dapat ya. Apalagi yang paling usul fit tafsir kita belum. Mungkin di tahun setelahnya mungkin ya pelajaran tingkatan setelahnya sudah ada. Ya usul fit tafsir, ya dasar dalam tafsir, ya usul tafsir Ibnu Syekhul Islam dan ya, bisa masuk di Al-Qawaidul Hisan. Ya, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Cukup dulu sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.